dan ada tirai hijau. Tirainya ada mungkin panjangnya 7 meter. Saya masuk orang pertama, Kak. Masuk orang pertama, saya bilang, "Mbak, ini saya di sini ngapain?" "Ya sampean bilang aja, sampean mau apa?" katanya di sini. "Emang di sana apa?" "Di sana itu ada patung suami istri," katanya. "Ada juga berbagai macam benda yang kita anggap membawa hoki dan membawa keduniaan lah," gitu kan. Ya saya teriak-teriak dong, saya menjerit kan, saya capek gitu kan, saya lelah gitu, gini terus gitu, masalahnya di uang terus gitu. Padahal saya nggak kekurangan terus, saya kok begini nasib saya, apa kurang saya sedikit. Tapi di semua orang itu melakukan hal yang sama. Tapi kita semua itu nggak saling lihat-lihatan. Nah dipanggil lah, ditunjuk sama kunciannya nanti. Siapa yang boleh ke depan, kita baru ke depan. Nah saya itu ke bagian nomor 3 ke depannya. Jadi kita tuh nggak boleh jalan begitu. Jadi harus pakai ini. Dengkul. Pakai dengkul. Maksudnya gimana? Jadi apa ya namanya, ngesot gitu. Jadi nggak jalan. Suatu simbol penghormatan. Nah maju ke depan, ada pagar. Ada semacam buyung yang besar. Itu di situ. Cuman saya ngeliatin orang-orang itu, mereka itu dikasih dompetnya, dikasih keinginannya, terus ke buyungnya digitu-gituin. Sama si kuncinya tuh digini-gini. Oh, digoyang-goyang. Terus jadi si bunga yang tadi aku beli itu dikasih uang. Berapa yang aku mampu, berapa yang aku sanggup. Si bunga itu dikasih. Aku masukin uang ya, nggak seberapa sih. Aku masukin uang, aku kasih, diambil bunganya, uangnya diambil. Kuncinya tanya, "Mau apa kamu kesini?" Saya bilang, "Saya mau ngebuang jin." Orang itu mau kaya, kenapa sampean buang? Saya bilang, "Saya nggak mau kayak begini. Saya mau kayak yang abadi. Saya nggak mau kayak begini terus," saya bilang. "Iya, tapi sampean bakal kehilangan apa yang sampean punya." Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. "Nyawa," saya bilang kan. "Ya udah, nyawa saya aja. Karena saya yang dari awal, saya yang membawa anak saya pun ke Misari ini." Saya bilang, "Saya aja nggak apa-apa yang mati. Sampean bakal kehilangan apa yang sampean punya." Ya cuma saya udah pasrah lah, mau mati mau apa, udah amat gitu kan, udah lelah gitu kan. Ini air. Dikasihlah ini, Kak. Sama kunciannya. Boleh kakaknya buka? Sama kunciannya? Iya, sama kuncian itu. Boleh dibuka. Itu ciri khas Gunung Kawi ya, ada tulisannya juga. Di tempat lain tuh nggak ada. Oh, gambarnya seperti ini? Iya. Di situ pun ada logo kayak gitu. Dibuka juga dalamnya nggak apa-apa. Nah, ini kan kertas nih ya? Isinya apa sih? Aku nggak tahu, katanya itu penarik rezeki. Dan emang nggak pernah dibuka? Aku nggak buka. Emang dilarang? Nggak juga, boleh aja. Karena kan aku niatnya emang mau ngebuang jin. Katanya ini juga untuk pagar juga biar dia nggak masuk lagi, katanya ya, Kak. Dan ini apa satu lagi? Sama semua. Karena aku dikasihnya 3. Kalau 3 itu katanya, kalau ganjil itu simbol keberuntungan, berarti niat aku berhasil, hajat aku berhasil. Lah? Itu kemenyan yang harusnya dibakar. Cuma aku belum bakar. Oh, kemenyan. Ya, tapi kemenyannya di sana katanya ya. Cuma ada di sana. Katanya. Yang memproduksi di sana? Ya. Dan nggak pernah ada yang keluar? Nggak ada. Emang terkhusus untuk di Gunung Kawi? Untuk di Gunung Kawi. Dan yang kuning? Itu untuk penghalang pintu. Jadi itu harus di daun pintu. Jadi nanti jinnya nggak balik lagi ke rumah kita, katanya. Kata si kuncian itu? Ya. Dan ketika udah dikasih itu, dikasihlah jampi-jampinya, Kak. Dikasih. Jadi ketika kita sebelum keluar ke pintu itu dikasih bacaannya oleh kunciannya. Sama ya? Cuma 3 berarti ya? Ya, cuma 3 itu. Itu untuk di pintu. Maksudnya di pintu ditaruh? Iya, digantungin di daun pintu. Oke. Nah, pas mau keluar, sampean yakin? Sampean nunjuk saya kan? Sampean yakin? Karena sampean akan kehilangan apa yang sampean punya. Sampean harus keluar lagi dari nol. Saya bilang nggak apa-apa. Terus dikasihlah kertas tulisannya gini.
Kalau yang mau jinnya ikut ya, mau jin apapun, uang apapun, ikut dengan saya. Datanglah kepada saya, maka saya akan menyembahmu. Dan yang satu lagi, ketika saya tanya dong, kok ini? Terus saya baca apa? Itu terserah kamu. Ya udahlah, saya kan ketika harus kaki kiri dulu yang keluar dari pintu, saya bilang, saya sudahi di sini air mata saya. Ketika pun harus saya kehilangan suami, ya berarti itu jalannya. Saya bilang gitu. Dan jin atau setan apapun saya tinggalkan di sini. Ketika anak saya pun harus kembali normal dan tidak bisa membantu orang lain dan menghasilkan uang, kita anggap di sini ya, karena memang dia alhamdulillah menghasilkan uang juga, saya relakan di sini. Dan saya nangis jadi-jadinya, dan saya bilang saya nggak mau mengeluarkan air mata lagi setelah hari ini. Udah gitu, turun ke bawah, perasaan tuh agak enak gitu ya, seakan kita tuh udah ninggalin sesuatu yang membuat selama ini berat, tapi bingung dideskripsikan gitu. Nah udah di bawah itu, terus si mbaknya bilang ke saya, mau coba jiangxi nggak? Apa tuh, kata saya kan, kakak pernah lihat di konten orang yang kayu di gini-gini? Berdoa. Ini aku dapat juga. Aku dapat yang nomor 50. Aku bacain dulu ya kak, sebelum kakaknya baca. Aku kasih ke si kuncennya, terus kuncennya kasih kertas ini. Aku tanya, ini apa artinya? Terus dia bilang, angkat sumpah dengan hud ingatan tidak berubah. Apa artinya? Aku bilang kan, kamu punya najar yang belum kamu terpenuhi, sehingga nasibmu seperti ini terus. Coba ingat-ingat, nggak inget dong gitu kan. Terus yang kedua, kau diberkahi, periksalah dulu, jangan gegabah. Jadi memang selama ini usahaku selalu hancur, dan memang aku gegabah orangnya, terlalu percaya ke orang lain, dan selalu ingin berkorban menutupi masalah orang lain gitu kan. Terus yang ketiga, sebagai barang, sebagai besi, begitu tabah. Jadi aku tuh kayak besi yang dibakar, dipukul-pukul, tapi aku nggak goyah gitu. Terus yang terakhir, akan coba berubah sebagai emas merah buat berlaba. Jadi usahaku harus usaha kayak gini kak, nih bentukannya. Boleh kakaknya lihat. Nah kalau ininya? Itu kuncennya. Oh. Jadi satu orang biasanya megang cuma 10 atau 15 orang. Kita mungkin membawa rezeki juga. Sampai saya tanya ke tukang bunga juga, berapa mbak penghasilannya sehari? 1 juta mbak. Hah? Kalah kan, sampai aku pengen punya usaha bunga lah di situ. Rame banget loh kak di sana. Nah udah keluar dari sini setengah 6 maghrib. Keluar dari sini, aku bilang lagi, kemana lagi nih mbak aku? Kita ke pesugihannya. Pesugihan? Emang bukan ini ya mbak? Kata aku kan, bukan. Yang mohon maaf yang sedang ramai diperbincangkan, yang artis dan yang lainnya, bukan di sini mbak, di atas. Ada lagi kak ternyata. Sampai slogannya apa, ada slogan di sana, BRI Rangatasi Gunung Kawi jadi solusi. Slogannya gila loh kak, sampai ada brosurnya. Kalau kita nembalin si ini hasilnya segini. Iya, itu lagi rame itu. Itu bener. Itu bener. Beneran kak? Nggak bohong. Enggak. Dari Pesarian itu jaraknya ke Gunung Kawi yang pesugihan itu setengah jam naik motor. Setengah 6 maghrib saya ke sana. Oke. Dan di sana itu lebih bagus dari yang Pesarian ini, dari keratonnya ini. Lebih bagus di sana itu. Ada 5 di atas gunung apa tebing sih ya namanya. Jadi kita tuh di parkiran dulu, mobilnya kak, bukan kaleng-kaleng semua, mobilnya Pajero. Yang ke situ. Iya. Di sana itu ada 5 berjajar sesuai kepercayaan masing-masing, kita mau kemana. Mohon maaf ya, tidak semua, tapi hampir semua. Saya juga ngobrol ke kuncennya. Ini apa sih? Ini apa? Jadi kamu harus nadar dulu di sini, misalnya nyembelih kambing, nyembelih sapi, dan di situ ada dapurnya. Jadi kakaknya mau nyembelih dan sesajen itu udah ada, kita beli jadi. Ada dapurnya. 1 sapi itu 10 juta sesajennya. Dan kalau nggak salah kambing itu 3 juta. Ada yang 250.000 itu cuman besek kecil gitu sajennya. Jadi ada dapur umumnya yang menyediakan khusus tumpengan atau hajatan. Aku kan orangnya suka ngeyel ya, aku bilang gini, kok hajatan, kan kita belum berhasil. Iya. Aku bilang kan, ya nggak tahu sih, katanya emang ini di sini begitu. Jadi kuncian tuh dijelasin, kalau itu apa? Kalau ini mbaknya pernah ngedenger nggak? Misalnya si orang itu tuh kaya raya, tapi mohon maaf punya anak spesial yang disayang banget. Nah anaknya dari sini mbak, katanya. Perjanjiannya. Jadi dengan perjanjiannya mereka. Terus ada juga yang mungkin mbaknya ngelihat usahanya nggak seberapa tapi kaya raya, terus tiba-tiba kebakar tokonya. Oh gitu ya pak? Aku bilang iya. Ada juga yang di sini mbak. Kalau di sini mbaknya dikasih pilihan, mbaknya mau ikan, mau kelapa,
atau mau ayam. Artinya apa tuh? Apa itu? Kalau ikan berarti bayi atau anak Yang ditumbalkan? yang ditumbalkan. Kalau kelapa itu uang yang memakan uang kita, orang yang atau yang punya utang nih teman-teman, boleh ditumbalin ke sana. Bisa gitu? Bisa boleh teman-teman. Bisa Kak gitu. Jadi yang makan uang kita. Terus yang terakhir itu ayam kayak ibu bapak kita yang ditumbalinnya, dan itu harganya lebih mahal. Lebih mahal. Ada juga yang ke monyet, ada yang ke ular. Itu yang tidur. Maksudnya? Yang tidur sama ularnya. Oh. Kalau perempuan enak, kalau perempuan dikasih serahan sama si silumannya. Kalau yang laki-laki sudah serahan harus bawa mas kawin. Kalau perempuan ini disediain di situ Kak. Akadnya? Iya, akadnya. Sama hotelnya di daerah situ juga ada. Tapi saya juga ngobrol banyak ya ke Kuncennya. Tingkat keberhasilan di sini emang gede ya? Iya katanya, namanya bersekutu dengan setan cepet katanya. Terus saya bilang, ada resikonya nggak? Namanya bersekutu dengan iblis atau setan ada resikonya. Dan nggak akan bertahan lama ketika kita lupa. Dan rata-ratanya semua itu lupa memberikan sajen yang hancur itu. Oke. Makanya kita sebut aja sebagai mungkin yang ketahuan akhir-akhir ini ya. Dia lupa memberikan sajen. Yang kebongkar? Iya. Yang lagi viral ini? Iya. Dia lupa memberikan sajian karena kebetulan dia juga Kuncennya si ini. Oh, si artis ini? Iya. Yang Teteh maksud artis ini? Iya. Artis ini juga bukan itu aja, Kak, banyak di sana. Foto-fotonya, buku tamunya, namanya ada di sana. Dan nol privasi. Kalau Kakak mau tanya-tanya juga nggak masalah. Sama Kuncennya? Iya. Dijawab semuanya? Dijawab semua. Dan banyak sekali di sana. Tapi yang saya dapatkan perkataan terakhir yang kutipannya, nggak ada perjanjian dengan iblis atau setan yang abadi. Dan kenapa kami tidak melakukannya? Karena kami tahu resikonya. Kata Kuncennya, jangan sampai bilang, ya orang Gunung Kawinya dulu lah yang kaya. Orang kami tahu resikonya kok. Iya, benar. Katanya gitu. Cuman ini kan jalan instan. Namanya jalan instan, mie instan aja. Kalau makan usus buntu katanya. Nah ini pun begitu. Itu ada 5 Kak, termasuk kepercayaan masing-masing. Oke. Yang Islam ke sini, yang Buddha ke sini, yang Tionghoa ke sini. Itu di situ ada. Dan banyak sekali orang-orangnya. Dan di jam 9 malam, saya harus turun lagi ke bawah untuk mandi di sini nih. Aku takut lupa nih, aku tulis-tulisin, takut salah nyebut ya namanya. Di Umbulan Sumber Pemandian. Di mana tuh? Itu masih di area Gunung Kawi, cuman kita ke sebelah kirinya. Kita harus mandinya malam-malam Kak, dan pakai baju adat. Dan di sana itu kayak hajatan. Musik Jawa, gong yang gede, Kakak tahu? Gong yang gede, terus kayak apa tuh yang begitu-begitunya, sindennya. Jadi ada di panggung. Kita itu jalan dari atas ke bawah itu dituntun sama Kuncen 2 orang, dan musik itu dinyalakan. Dan dengan lagu Jawa. Deng diiringi, deng jalan kaki kita tuh diiringi. Dug. Semakin si gong itu dibunyikan, semakin horor suasana Kak. Kebayang nggak? Saya tuh cuma pakai kemben di jam 10:30 malam nyampe situ. Terus saya dikasih bunga di pinggir ini, rambut saya dirapihkan, saya dituntun. Terus yang atas dibawa kemenyan sama dupa-dupa. Saya juga nggak ngerti itu ritual apa, cuman mereka bilang itu pembersihan. Saya ikutin aja ya, karena memang saya ingin sembuh gitu kan. Saya yang mendatangkan masalah ini, saya juga harus mengakhiri lah gitu kan. Pas turun di bawah, makin kenceng tuh si sinden nyanyinya. Gitu, sama-sama saya nggak ngerti lah bahasa Jawa lah, artinya apa, saya juga nggak ngerti. Turun, ada semacam toilet. Saya kira itu toilet kan. Oke. Pas masuk itu bukan toilet Kak. Jadi itu ada kolam, di tengah kolam itu ada batu. Jadi kita kalau mau ke kolam itu, ke batu itu harus masuk dulu ke kolam. Dan ditaburin bunga-bunga. Ayo Mbak, masuk katanya. Saya bilang, ini mandi ya, kata saya kan. Iya, dan airnya Kak panas banget dan harusnya dingin itu. Gunung. Ini panas Kak airnya. Saya sampai teriak-teriak. Aneh ya? Panas, saya bilang. Semakin saya teriak panas, semakin musik dinyalain kenceng. Terus gung, semakin gitu. Sinden semakin kayak yang nyanyi. Panik gitu nyanyinya. Jadi semakin ritmenya ini. Apa sih namanya, cepat gitu. Panas. Ayo Mbak, katanya. Pas saya nyampe di tengah, kaki tuh kayak berasa kebakar ya. Cuman yang tadi merah-merah itu hilang. Yang tadi merah-merah itu. Ini di luar nalar ya, tapi demi Allah saya melaksanakan ini semua gitu untuk penyembuhan niatnya. Kalau orang kan mungkin dari cerita, kalau saya kan mengalaminya langsung ya Kak. Duduk di situ dengan bahasa Jawa, si Kuncen dan si mbaknya yang antar saya itu 1 kali air disiramkan, saya teriak panas lagi. Panas. Udah Mbak, diem Mbak. Pas kedua kali, blug, ada yang jatuh ke air. Tapi nggak ada apa-apa. Blug, suara blug gitu. Suaranya. Geblug gitu, tapi dengan jeritan. Pas ketiga kali, ada tangan di kaki. Hai, kamu ini. Kok teriaknya, aku nggak mau pergi.
Cuma aku lebih teriak. Aku bilang kan semakin gong dibunyiin tuh, kaki tuh jadi ditarik-tarik. Jadi aku ditarik kuncen, tapi kaki ditarik sama itu majelat tangan. Kisah itu. Pas aku keluar dari situ, dibuka kemben, aku bener-bener lemes seluruh badan, dilempar kembennya ke air itu, sumber urip itu dilempar, terus hihihi gitu teriak-teriak, kayak anak yang ngerengek ditinggalin kan, hihihi gitu-gitu. Mung balik gitu kak. Cuma aku udah nggak tengok lagi, nggak mau pulang katanya. Dia bilang gitu. Dah gitu, saya balik lagi, Mbak. Ini benernya saya udah nggak ada apa-apa. Saya bilang, nggak ada, tapi mbaknya harus pulang sekarang juga. Jam 1 malam kak. Hari itu juga? Hari itu juga harus pulang, nggak bisa dibesokin. Kebayang dong, mohon maaf ya, Jawa itu kan jalannya masih kebun-kebun tebu. Saya tuh dapat ojek aja dari lokasi Gunung Kawi ke stasiun Malang itu 250.000. Jauh loh kak. Tapi itu nggak muter-muter, biasa aja jalannya, mulus aja, normal aja. Pas nyampe terminal, naik bis normal juga. Saya nyampe Cianjur itu jam 10 pagi, nyampe Cianjur, aman loh itu. Saya teriak-teriak, saya nangis lah ke anak saya, ke ibu saya. Ternyata yang diambil itu suami saya. Ya, maksudnya suami saya yang nyalain saya. Kan apa yang kamu miliki akan diambil. Dan saya ikhlas ke papa kak. Jadi saya diceraiin. Udah. Tapi itu nggak mudah ya, karena memang 16 tahun saya bersama dia, dan saya masih belum rela lah, maksudnya sebut saja di sini. Tapi untuk kebaikan semua mungkin ya, saya nggak apa-apa. Cuman sedih pak, wajar lah ya kak. Oh ini yang dimaksudnya, kamu akan hilang masalahnya. Terus pas malam otomatis dari nggak apa-apa, baik-baik aja, tiba-tiba dicerai gitu kan, pasti malam kita bangun dong. Bangun, saya sambil ngeliatin ini tuh untuk apa gitu gini. Terus tiba-tiba saya tidur tuh kak, ketiduran. Terus dia bilang, semua masalah akan beres oleh anakmu. Semua masalahmu akan selesai oleh anakmu. Dan memang 2 kali masalah pun saya selesai oleh anak saya, dan sekarang pun alhamdulillah oleh anak saya diselesaikan. Sama Teh Lia ini? Iya, Lia ini. Kebetulan Lia ini memang bisa membantu orang. Dan memang kalau sekarang kan udah normal ya, kita bilang normal aja. Karena bisa berkomunikasi juga dengan kakaknya dan ngobatin juga gitu, aman. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, ketika Teh Lia nih, yang awalnya tidak baik-baik saja, sampai sekarang itu udah normal dan bisa membantu beberapa orang yang terkena gangguan hal-hal supernatural ya, atau gaib ya. Itu berapa lama tuh? Saya itu bertarung itu kak dari umur dia 7 bulan. Dari umur 7 bulan tuh saya udah obatin dia kemana-mana. Karena diagnosa pertama oleh dokter dia speech delay. Karena dia itu nggak bisa kontak mata dengan kita. Terus? Jadi dia tuh kalau ngomong, dan di 7 bulan, dia kan harusnya kan gitu, ada lah. Dia tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi udah jalan. Tapi dengan nyusunya emang nggak normal ya. Terus namanya seorang ibu, apalagi saya yang masih muda gitu, ke dokter anak lah, ke spesialis, saya bawa kemana-mana. Dan jawabannya selalu sama, namanya bayi, kenapa dikasih terus? Iya benar. Kurangin aja, tapi kan mereka nggak paham ketika anak saya nangis terus-terusan. Dan memang sampai saking biasanya saya ngeliat setan nih kak, saya sampai ngeliat nih, kurang serem ganti gaya. Saking saya biasanya ngeliat setan gitu. Nah umur 18 bulan, Lia koma. Dibawa ke rumah sakit, dan kejang-kejang Lia koma. Dibawa ke rumah sakit, dan saya mimpi lagi, balik lagi ke negara jin Nyai Sari. Karena kita flashback ke masa lalu, di negara jin itu kan saya makan cacing, makan mie. Ya, mungkin kakaknya nanti bisa lihat sebelumnya ya. Pokoknya gara-gara itulah lihat di situ. Nah tapi dia itu sadar, diagnosa dokter itu dia itu bakal cacat karena ada cairan di otak. Tapi keajaiban Allahnya, subhanallah, alhamdulillah, di hari ke-7 seperti saya aja gitu, dia sadar, dia normal kembali. Cuman tatapan matanya yang beda sampai hari ini. Tatapannya jadi seperti tatapan Nyai Sari. Kayak gimana tuh? Sinis kah? Sinis, tajam, dan bicaranya ngelantur. Dan dia nggak suka pakai baju-baju yang gambar anak-anak. Dia sukanya pakai baju nenek-nenek.